Hai, assalamualaikum, welcome back to channel Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan sepanjang masa. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku bakal membahas tentang pre-order. Apa sih itu pre-order, apa fungsinya, apa manfaatnya buat kita, terus apa kekurangannya. Aku bakal membahas tuntas hari ini di video aku. Tapi aku saranin buat kalian, sebelum kalian melanjutkan nonton film aku, kalian harus subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari ini. Nah teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu pre-order, bagaimana sistem kerjanya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih belum paham, terus pantengin ya. Jadi pre-order sendiri adalah kita itu mempunyai supplier dari toko, dari sebuah toko. Misalkan aja nih toko A gitu ya, kita mendapatkan supplier dari toko A. Nah lalu kita mendapat foto produk dari supplier A tersebut. Kita tinggal posting di media sosial kita dan kita promosiin di media sosial kita tanpa harus kita capek-capek untuk menyetok barang itu di tempat kita, seperti itu. Jadi kita tinggal posting aja gambar dari supplier itu, tapi dengan catatan kalian sudah ada koordinasi atau kalian sudah menjadi member dari supplier tersebut. Jadi jangan asal ambil ya, takutnya nanti kalau misalnya kalian belum ada misalnya belum ada member atau belum ada kesepakatan sama supplier kalian ini, terus tiba-tiba kalian ambil asal comot aja tuh foto, takutnya nanti kan ada tuh kan beberapa supplier yang nggak mau yang seperti itu. Jadi kalian harus ada kesepakatan dulu sama supplier ini. Jadi dari barang dari supplier ini kalian posting, habis itu setelah itu kalian buat list open order. Misalnya nih kalian bikin caption gitu ya, siapa nih yang mau order, aku lagi open PO gitu kan, kalau di Instagram kan seperti itu ya. Terus misalnya kalau ada yang mau beli, kayak misalnya nih temen kalian si Ana, si Cici, si Budi gitu ya, kalian list satu-satu gitu. Jadi setelah di list, setelah itu kalian tutup open order itu, kalian tutup, habis itu baru deh kalian orderkan ke supplier kalian itu. Setelah kalian orderkan, barang pasti akan dikirim ke kalian. Nah sebelum kalian bawa atau kirim barang tersebut ke konsumen kalian bisa mengecek barang itu terlebih dahulu. Nah itu bedanya pre-order. Kalau pre-order sama dropship itu beda ya teman-teman. Kalau pre-order kan kita masih mengelis barang itu, misalnya ada yang pesen baru kita pesankan gitu kan, itu pre-order. Kasarannya kalau ada yang pesen baru kita orderkan. Tapi kalau dropship itu kita nggak perlu repot-repot mempacking barang atau kita ngecek barang itu, karena kalau dropship itu barang dari supplier langsung nyampe ke konsumen kita kayak gitu. Tapi kalau pre-order, barang yang kita pesan dari supplier kita itu masih langsung menuju ke kita, bukan langsung ke konsumen. Jadi kayak gitu. Jadi tapi keuntungannya dropship teman-teman, keuntungannya pre-order teman-teman, kita bisa mengecek barang tersebut yang sebelum kita sampaikan ke konsumen. Jadi kita bisa langsung ngecek barang tersebut, apakah barang itu layak nggak sih, kualitas barang itu gimana sih, kayak gitu. Keuntungan pre-order sendiri sudah aku jelasin di video aku yang pertama ya. Keuntungannya adalah kalian nggak perlu nyetok barang-barang banyak-banyak ya kan. Kalian cukup order sesuai orderan atau list yang sudah kalian dapatkan. Yang kedua, keuntungan yang kedua, kalian tuh bisa ngecek barang yang kalian order dari supplier itu. Jadi kalian bisa tahu kualitas barang itu seperti apa. Misal nih kualitas barang itu bagus atau jelek atau gimana. Jadi kalian tuh kata kesannya tuh nggak malu gitu loh. Misalnya kalau misalnya barangnya ada jelek atau ada cacatnya gitu, kalian sebelum ke konsumen kalian tuh kalian udah tahu duluan, oh barang ini tuh nggak layak. Jadi kalian bisa tuker atau misalnya bisa retur seperti itu. Jadi kalau keuntungannya si pre-order sendiri seperti itu. Untuk kekurangan pre-order sendiri, menurut aku sih nggak ada kekurangan ya, cuman mungkin kalau misalnya barang datang dari supplier kalian, terus kalian masih ngecek dan kalian tuh masih sibuk-sibuk packing seperti itu, menurut aku kekurangannya cuma itu sih. Tapi kalau misalnya kalian emang suka packing atau gimana ya nggak apa-apa sih, itu bukan sebuah kekurangan menurut sistem pre-order ini sangat cocok buat kalian pembisnis pemula. Jadi kalian bisa lebih
belajar atau lebih mendalami lagi gimana sih sistem pre-order tersebut. Jadi kalian pilihan ada di tangan kalian. Lagi teman-teman, sebelum kalian memutuskan untuk oke, aku mau berbisnis, berjualan online dengan cara pre-order, kalian harus mempunyai beberapa hal ini. Yang pertama adalah kalian harus menemukan supplier tangan pertama ya kalau bisa, karena kalau misalnya kalian dapat supplier tangan pertama, kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan terjangkau tentunya, dan yang pastinya harus yang terpercaya. Dan yang kedua, kalian harus menemukan supplier yang mempunyai stok barang yang banyak. Gak mungkin dong kalau misalnya kalian mempunyai misalnya supplier yang dia tuh nggak punya stok barang yang banyak, kalian udah terlanjur ngelis, terus tiba-tiba ketika kalian order di supplier itu ternyata barang di supplier tersebut kosong, otomatis kan konsumen kalian jadi kecewa. Jadi usahain kalian juga harus mencari supplier yang dia itu stok barangnya juga banyak, ready terus seperti itu. Yang ketiga, kalian juga harus memperhatikan kualitas barang dari supplier tersebut. Jadi kalian harus benar-benar memastikan, oh emang iya supplier ini selain terpercaya, barangnya tuh juga bagus. Jadi kalau barangnya bagus dari si supplier ini, otomatis kan konsumen kalian juga pasti senang dan puas. Pasti juga kesempatan repeat order ke kalian juga pasti akan besar. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan sistem keuntungan dan kelebihan sistem pre-order untuk berjualan online ya. Jadi gimana nih, kalian masih berminat nggak untuk mencoba sistem pre-order ini? Nggak apa sih, pilihan ada di tangan kalian. Jadi ini adalah penjelasan pre-order versi aku. Oke teman-teman, sekian ya video dari aku, penjelasan pre-order dari aku. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Oke teman-teman, dan bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe biar kalian nggak ketinggalan sama video aku lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa. Dadah.